Oke guys, jadi hari ini kita mau bahas tentang stimulasi bicara pada anak. Sebelumnya aku kasih disclaimer dulu ya, bahwa aku bukan seorang expert. Jadi aku adalah seorang new mom yang peduli. So, because sharing is caring, so I share what I experience. Jadi banyak sekali yang tanya kenapa sih anakku Alif itu bisa lancar berbicara, bahkan bisa mengucapkan suara R dengan jelas, bahkan di usianya yang masih 2 tahun lebih beberapa bulan ini. Oke, sekarang kita ngomongin dulu tentang fase perkembangan bicara anak di awal perkembangan bicaranya. Jadi berdasarkan beberapa referensi nih ya teman-teman, dari beberapa referensi yang aku baca, itu di usia 12 sampai 15 bulan itu anak sudah mulai menunjukkan perkembangan bicaranya melalui fase yang namanya babbling. Jadi mereka memang belum memproduksi kata-kata yang bermakna, tapi mereka sudah mulai nih ada tanda-tanda perkembangan bicara mereka. Jadi ada mereka mengucapkan beberapa suku kata seperti ma, pa. Nah biasanya yang kita sih nyebutnya bilabil sound ya, jadi kata-kata yang diucapkan dibentuk dengan dua bibir, ma, pa, seperti itu. Nah kemudian masuk ke usia 2 tahun mereka sudah mulai banyak perkembangan lagi nih, jadi mulai tahu kata-kata. Kalau anakku nih ya, pertama kali dia justru ngucapin kata bukan mama, bukan papa, tapi cicak. Gak tau kenapa, mungkin karena dia sering diajak main, terus cari-cari cicak kayak gitu ya. Jadi banyak input yang dia dengar itu cicak, tapi waktu dia usia 2 tahun itu dia nyebutnya itak. Oke, kemudian masuk usia 2 tahun sampai 3 tahun, nih anak mulai bisa, kalau dari pengalaman yang aku alami ya, anakku itu mulai bisa memaknai kata-kata yang dia ucapkan. Dia mulai bisa merangkai beberapa kata. Nah, yang jadi masalah adalah apakah perkembangan di usia 2 sampai 3 tahun ini akan maksimal atau enggak. Nah, itu tergantung dari lingkungannya juga. Jadi, yang pertama faktor anak. Kemudian yang kedua, itu yang sangat-sangat berpengaruh adalah lingkungan. Kita udah gak asing lagi sama yang namanya gadget ya. Jadi banyak sekali sekarang orang tua yang mengeluhkan, kok anakku belum bisa lancar ngomongnya ya. Nah itu kita bisa lihat lagi dari kesehariannya, apakah dia memang diajak ngobrol secara intensif atau dia lebih banyak main gadget nih. Nah kalau apa yang aku alami nih di anak aku, itu aku emang dari awal dia lahir, bahkan ketika dia belum menunjukkan perkembangan bicaranya, bahkan aku ini udah komitmen nih sama suamiku, sama keluargaku, bahkan sama pengasuh dia, buat ngajak dia ngobrol sebanyak-banyaknya. Karena emang anak itu walaupun di awal dia belum paham, tapi dia merekam tuh. Aku benar-benar mengamatin ya, di awal-awal tuh dia benar-benar belum bisa ngucapin kata-kata apapun, tapi pada suatu hari tertentu dia itu ada momen ketika dia mengeluarkan kata-kata yang dia rekam selama ini. Jadi kadang loh, dia ternyata merekam kata ini. Kadang aku sendiri kaget kayak gitu. Jadi bukan hanya dari anaknya saja, tapi stimulasi dari lingkungan itu juga sangat penting. Lalu ketika anak kita sudah mulai menunjukkan perkembangan kemampuan bicaranya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menambah stimulasi dia supaya bicaranya dia itu berkembang dengan lebih pesat? Ya, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan stimulasi bicara pada anak. Nah, dari sekian banyak cara itu, di sini aku mau share 6 tips gimana caranya supaya perkembangan bicara anak kita itu lebih terstimulasi. Tips yang pertama adalah mengajak anak kita bicara dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan sering. Jadi, meskipun seperti yang tadi udah aku sampaikan,
meskipun anak kita itu belum betul-betul paham dengan apa yang kita bicarakan, tapi dengan kita memberikan input yang sering, itu anak kita akan merekam banyak kosakata, merekam banyak rangkaian kata, dan pada saatnya nanti dia akan mengeluarkan itu. Dia akan memproduksi kata-kata, bahkan rangkaian kata dari input-input yang sering kita kasih. Oh iya, yang dimaksud dengan bahasa yang jelas adalah kita mengucapkan kata-kata itu sebagaimana kata itu memang harus diucapkan. Jadi kita jangan pernah menganggap anak kita itu masih kecil, cadel, dan kita harus ngomong sesuai apa yang dia bisa omongin. Itu menurut aku itu nggak benar. Jadi misalnya nih ya, kayak anak aku waktu pertama kali banget dia bisa ngucapin kata dari 2 suku kata, itu dia bisa ngomong ita. Dia maksudnya adalah cicak. Nah, di situ aku langsung ambil momen, aku nggak ngikutin dia bilang ita, dia itu ada ita. No. Tapi aku tetap bilang itu cicak. Tips yang kedua adalah ambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berkomunikasi, untuk ngobrol dengan anak kita. Jadi kalau dari apa yang aku alamin ya, aku itu dulu sejak awal ngerawat anak aku, itu aku sering mendeskripsikan apa yang sedang dia lakukan. Jadi misalnya nih, aku mau mandiin dia, aku lepas baju dia, itu aku sambil cerita sama anak, Dek, bajunya dilepas ya, dari tangan yang kiri dulu, terus tangan yang kanan, kemudian celananya dilepas ya, kaki kirinya dilepas, ayo, kaki kanannya dilepas, kemudian setelah itu popoknya dilepas ya. Itu dari awal banget anakku lahir gitu. Jadi kayaknya mungkin kita mungkin berpendapat, loh anak kita baru aja brojol lahir nih, apa yang dia pahami dari apa yang kita katakan? Emang belum paham. Tapi seiring bertambahnya waktu dia akan semakin paham. Dan dengan stimulasi kita itu dia akan menambah pemahaman dia. Kalau kitanya aja nggak pernah kasih stimulasi, dia mau paham dari mana dong? Kan gitu. Kemudian misalnya nanti udah lepas baju nih ya, terus diajak mandi ya dek, pakai air hangat. Nih airnya mama cipratin ya, gimana, anget kan, nggak dingin, misalnya kayak gitu. Pakai handuk ya. Begitu juga waktu makein pakaian nih, pakai ya, dari bajunya, popoknya, celananya, kayak gitu itu sebanyak-banyaknya. Kemudian waktu makan juga bisa diajak ngobrol. Ada makan ya, makan yang pintar. Kita berdoa dulu. Nah, di sini kita juga bisa ngajarin dia berdoa. Bahkan dari waktu kita menstimulasi dia bicara, kita juga ngajarin dia buat berdoa, gitu. Makan pakai sayur, apa deh diceritain tuh. Nah, kesempatan-kesempatan ngobrol kayak gitu kita harus maksimalkan. Tips yang ketiga adalah tunjuk. Jadi kalau kita pengen nambah kosakata anak-anak kita tunjukkan apa yang sedang kita omongin. Misalnya nih, kita mau ngajak anak kita main pakai boneka. Nah, kita kasih tunjuk kayak gini nih, Dek, kita main pakai boneka ya. Ini boneka adek nih, lucu ya. Misalnya kayak gitu. Kemudian misal kita mau ngenalin anak kita ke nama-nama hewan, misalnya kita bisa pakai gambar yang ditempel di tembok bisa, atau kita bisa pakai mainan-mainan yang kayak gini nih. Nah, ini berdasarkan apa yang aku alamin, mainan kayak gini nih efektif buat ngenalin hewan-hewan, kemudian ada juga yang bentuknya buah dan lain sebagainya. Ini efektif nih buat ngenalin anak kita. Contohnya ini ya, hewan kayak gini, harimau. Waktu anak aku ajarin ini harimau, dan ketika dia melihat harimau di video misalnya, karena ini lagi pandemi ya, jadi kita belum punya kesempatan buat main ke kebun binatang nih. Jadi dia lihat dari video harimau yang versi nyatanya, dia tuh bisa langsung mengkorelasikan gitu. Oh, itu tuh sama kayak ini, kayak gitu. Jadi menurut aku mainan-mainan kayak gini nih cukup efektif.
Tips selanjutnya, setelah tadi kita tunjukkan kata-kata benda untuk mengenalkan konsep ke anak seperti jangan, tolong, ayo, gitu. Itu kan kata-kata konsep, nggak ada bentuk konkretnya gitu. Tapi kita bisa mengenalkan dengan bahasa tubuh. Misalnya nih, Dek, jangan. Dek, no, 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 no. Dek, please. Dek, ayo. Kemudian masalah ekspresi nih, nah ekspresi ini juga penting. Jadi ketika mama atau bunda bilang, aduh ade makasih ya, itu kasih ekspresi bahagia. Jangan sampai bilang, oke makasih ya dek. Itu nggak nunjukin kalau kita bahagia, itu nggak nunjukin kalau kita appreciate, kalau kita mengapresiasi dan berterima kasih ke mereka. Jadi ekspresi itu matters ya, ekspresi itu penting. Makasih ya dek, gitu. Nah yang terakhir adalah baca buku cerita. Ini nih favorit anak aku banget nih. Jadi buku cerita banyak ya macamnya, dari yang ekonomis sesuai dengan jiwa ibu-ibu, jiwa emak-emak kita, dan ada juga yang harganya lebih mahal gitu. Nah untuk anak aku sendiri sebenarnya aku pengen lebih slow aja sih. Jadi buku-buku yang semacam ini buat anak aku itu udah cukup banget dan dia seneng banget kayak gini ya. Aku kasih contoh ini. Nah buku kayak gini ini murah banget, nanti linknya bisa aku kasih di description box ya. Ini tuh menurut aku ini juga lumayan banget untuk mengembangkan pemahaman anak, mengembangkan kemampuan bicara anak, untuk menggabungkan kalimat-kalimat yang sudah mereka kuasai menjadi sebuah cerita yang menentukan gitu. Jadi misalnya kayak gini nih. Jadi dalam satu halaman ini gambarnya gede banget. Ini mendeskripsikan sekali dan ini kalimatnya cuma satu kalimat kayak gini. Jadi sederhana banget ya. Sederhana banget dan anakku suka banget ini. Nah, kenapa sih aku lebih milih buku-buku yang simpel seperti ini ketimbang buku yang lebih mahal? Bukan berarti itu selalu lebih baik, enggak loh ya. Tapi dari apa yang aku alamin itu kenapa sih aku milih buku-buku yang sederhana seperti ini? Karena bisa kelihatan nggak? Nih. Jadi kalau anak aku berinisiatif untuk mewarnai, mewarnai yang seperti ini, aku gak bakalan stres. Karena ini bukunya sangat mudah. Oke. Murah tapi gak murahan. Jadi emang sederhana, murah, tapi betul-betul berfungsi. Oke, jadi itu tadi 6 tips yang aku rangkum dari apa yang aku alamin, dari sekian banyak cara yang sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi nanti teman-teman kalau misal memang ada tips-tips yang bisa kita sharing, yuk kita saling sharing di kolom komentar. Kita nanti akan ketemu sesama new mom, kita akan bisa saling sharing, kita akan bisa menambah lebih banyak lagi wawasan kita di kolom komentar. Jadi please silakan tulis apapun yang pengen teman-teman share di kolom komentar di bawah. Bisa tentang apa yang tadi kita udah bahas atau teman-teman bisa sharing pengalaman teman-teman di situ.